yang memiliki perusahaan. Tidak. Tapi patuhnya kau kepada mandormu karena manajemen pemilik perusahaan memerintahkan kamu patuh kepada mandormu. Intinya gini aja, Itu Bang. analoginya. Sekarang saya tanya, ketika kau patuh kepada Yesus, siapa yang memerintahkan kau patuh kepada Yesus? Intinya gini aja, Bang. Gak usah panjang lebar kita, Bang. Aku nggak pintar berbicara tentang aku. Untuk berbicara tentang saya, tapi kalau aku tetap ya Yesus itu Tuhan kami. Ya, itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Kalau Anda katakan Yesus Tuhan Anda, jangankan Yesus, sendal jepit Tuhan Anda, pohon beringin Tuhan Anda, itu urusan Anda, itu iman Anda. Tapi Anda harus terima kenyataan. Ternyata sosok Yesus yang Anda tuhankan mengusir Anda dan mengatakan tidak mengenal Anda. Dan mengatakan Anda yang memanggil dia Tuhan, si pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Maka benar temaku ini, Yesus tidak kenal iman Kristen. Terima kasih. Ya saya bangga jadi orang Kristen. Gimana? Ya saya bangga memang jadi orang Kristen ya. Apapun itu. Iya, silakan. Kalau kau katakan bangga silakan, tapi Anda sudah tahu konsekuensinya. Bahwasanya kau katakan kau pengikut Yesus, itu hanya klaim sepihakmu saja. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan kau untuk ikut dia. Tidak pernah. Klaim sepihakmu saja. Jadi kalau orang laki-laki jatuh cinta, apa yang kau rasakan saat ini, itu cinta bertepuk sebelah tangan. Udah Yesus katakan itu dalam Matius 7. Ya, orang yang manggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia, diusir dia. Tak dikenal dia. Bahkan dikatakan dia membuat kejahatan. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, orang yang nggak percaya Yesus manusia, dikatakan Yesus dialah si penyesat dan antikristus. Maka berdasarkan yang dikatakan Yesus, berdasarkan dipaparkannya perkataan Yesus dari iman Anda ini adalah orang-orang yang sesat. Siapa yang mengatakan? Yesus. Dan silakan Anda bangga dengan kesesatannya Anda. Silakan, itu hak Anda. Karena hidup Anda gitu loh. Maka Anda yang akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda perbuat besok gitu. Ya memang itulah. Mas saya kurang pintar berdiskusi tentang data ya, tapi ya yang saya tahu yaitu Yesus tetap Tuhan kami ya. Saya Kristen. Ya sama gini, aku katakan, kenal nggak sama Abu Rizal Bakri, orang kaya di Indonesia? Siapa? Abu Rizal Bakri. Kenal. Nah, kalau aku bilang aku anaknya Abu Rizal Bakri, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi pada kenyataan aku bukan anaknya Abu Rizal Bakri dan aku tahu itu betul. Ya. Nah, sama halnya, boleh-boleh saja kalau mengatakan Yesus itu Tuhanmu, tapi pada kenyataannya Yesus menolak penuhanan dirimu terhadap dirinya. Konsekuensinya, kelak kalau kamu ketemu sama Yesus, kamu akan diusir sama dia. Sebagaimana kelak ketika aku ketemu sama Abu Rizal Bakri akan mengusirku. Karena aku tahu aku bukan anaknya. Karena aku tahu aku bukan anaknya, dan aku tidak pernah mendapatkan validasi dari dia menyatakan aku anaknya, maka lisanku tak pernah mengatakan aku anaknya Abu Rizal Bakri. Tidak pernah aku katakan itu. Oke, gitu aja lah Joshua ya. Selama hidup masih ada padamu, ya kalau kamu bisa, kalau kamu mau hidayah ya silakan belajar, baca Biblemu dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, apa yang dikatakan Biblemu. Kamu perlu baca Quran, baca dulu Biblemu. Oke, akan saya baca. Ya saya pernah baca, tapi saya nggak baca keseluruhannya. Makanya saya baca-baca
baca-baca yang penting-penting seperti itu kan, baca-baca ayat-ayat yang dipelajari kan. Nah, saya percaya, saya tetap percaya jadi Yesus itu memang Tuhan kami, saya percaya. Iya, dan kepercayaan itu hanya modal imani saja. Maka juga jangan bilang gini, baca, aku baca Bibel, aku tetap baca Bibelku, kau bilang gitu. Jangan begitulah Dinda Joshua ya. Aku dulu Kristen. Iya. Makanya abang itu nggak bisa banding 100, 1:100, tidak ada itu teman Kristen baca Bibelnya itu nggak ada. Gimana orang bisa percaya sama omongan abang, sedangkan abang aja sudah berkhianat sama Tuhan kita. Loh, kok berkhianat? Kalian yang berkhianat, kan udah kupaparkan. Kalian yang berkhianat, yang diusir sama dia, yang manggil dia Tuhan atau tidak manggil dia Tuhan. Aku tak panggil dia Tuhan, kau panggil dia Tuhan, kau yang diusir sama dia. Cuma berkhianat sama Tuhan abang sendiri. Besok abang pelajari gini. Dengar bang ya. Abang udah pernah belajar Bible. Nah, dan menurut abang sendiri, abang sudah mengetahui kebenaran Bible itu kayak mana. Ya menurut abang mungkin salah ajaran Kristen itu. Makanya abang masuk Islam. Besok abang belajar lagi sama Al-Quran. Terus abang dapat kesalahan di dalam Al-Quran. Itu asumsi. Itu asumsimu saja. Itu asumsi saja. Berkhianat sama Tuhan ya bang. Jadi gini ya, orang-orang yang berkhianat kepada Yesus adalah orang-orang yang menyembah dan menuhankan Yesus. Bukan perkataanku, tapi perkataan Yesus. Bagaimana kau menuhankan Yesus sementara Yesus sendiri bertuhan? Matius 11 nomor 25. Bagaimana kau menyembah kepada Yesus sementara Yesus sendiri menyembah Tuhannya? Matius 26 nomor 36 sampai 39. Lukas 6 nomor 11 sampai dengan 12. Bagaimana kau menyembah pada Yesus dan menuhankan Yesus sementara Yesus menyatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya. Yohanes 5 nomor 30. Full data itu sampaikan kepadamu. Tapi kau katakan aku berkhianat. Kau bisa jujur sama dirimu sendiri. Kamu berkhianat. Kau pintir kata-kata Yesus. Ketika Yesus bertuhan dan dia tidak menyatakan dirinya Tuhan, malah kau paksakan dia jadi Tuhan. Nggak boleh gitu, Dinda. Jangan dipaksakan anak orang jadi Tuhan, kasihan dia. Ya intinya itulah bang. Aku tetap percaya Yesus. Ya urusanmu, siapa yang maksa kau rupanya nggak percaya Yesus? Urusanmu, mau kau tuhankan Yesus, mau kau tuhankan sendal jepit, mau kau tuhankan sumpit, itu urusanmu. Tapi kau kan udah tahu konsekuensinya. Ketika kau menuhankan Yesus, kau berada di jalan yang salah. Bukan kataku, tapi kata Yesus. Jangan abang mengikut Yesus di jalan yang salah. Loh, ketika kau nyembah pada Yesus, cair Bang Adam Borneo. Kan Yesus yang mengatakan pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau sekalian pembuat kejahatan. Kan diusir Yesus, manggil dia Tuhan gitu loh. Sementara yang manggil Yesus tahu bukan aku. Itu datanya abang baca dari 1 ayat ke 2 ayat aja. Coba abang baca dari 4 ayat sampai 6 ayat ke bawah. Oh, dari ayat 5, dari ayat 1 pun boleh aku baca. Dan abang ulang juga. Jangan abang bacakan yang ayat satu-satu ayat yang fokusnya ke itu, ke intinya. Abang baca dari ayat yang sebelumnya juga. Kayak masalahnya gini. Bagaimana Yesus memfirmankan firman itu. Masalahnya gini, aku masih menang atasmu. Aku masih baca 2 ayat. Sementara kamu ketika mengklaim menuhankan Yesus,
Dan kau bilang aku iman Yesus itu. Kenapa rupanya? Satu ayat pun di Bible nggak ada kau baca sampai sekarang. Tapi kau salahkan aku yang sudah baca 2 ayat. Intinya, apapun yang abang katakan itu saya nggak bisa percaya. Saya akan tetap pegang omongan saya. Karena apa ya? Ya iya. Mana bisa Ya saya iya. percaya sama manusia yang sedangkan sama Tuhannya saja dia sudah berkhianat. Loh, Itu aja. aku udah paparkan bukan aku yang berkhianat, kau yang berkhianat dari Yesus. Gini, arti pengkhianat itu apa? Arti kata berkhianat, kau mengingkari, kan gitu. Kau mengingkari dan kau melakukan suatu sabotase terhadap seseorang yang kau dekati atau kau ikuti atau kau temani, itu berkhianat. Jadi Udah. abang dulu waktu Kristen abang mengikuti Yesus nggak? Nah, karena aku membaca perkataan-perkataan Yesus. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Ini perkataan Yesus ya. Saya Ada yang perkataan. akan jawab. Ketika di Kristen, kau mengikuti kata Yesus nggak? Kita kaji ya. Kita kaji ya. Gini. Dengar, saya dulu. Gini, arti pengkhianat tadi abang bilang yang membantah, yang tidak mengikuti Yesus. Yang membangkang lah gitu kita bilang. Membangkang. Jadi dulu waktu abang Kristen, abang percaya Yesus nggak? Nah, kita simak ya, kita kaji ya, siapa yang percaya Yesus, aku atau Anda. Yesus berkata, ya, bahwasanya Tuhan Allah itu Esa. Dengar dulu lah, aduh. Kau udah nanya sama aku, biar kita uji nih. Siapa ini yang percaya Yesus, siapa yang tidak percaya? Dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, Bapa yang telah mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Yesus mengatakan Tuhan itu suaranya tidak terlihat, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Aku percaya kata Yesus, karena memang Tuhan tidak terlihat dan suaranya tidak terdengar. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak kata Yesus? Tuhan itu tidak terlihat dan suaranya tidak terdengar. Percaya nggak? Percaya? Yang tergantung di kayu salib itu Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Nah, nggak percaya kok kata Yesus. Gini loh bang, gini ya. Nggak percaya kok kata dia. Pertanyaan abang tadi yang di kayu salib Tuhan apa enggak? Ya saya Tuhan. Ya saya Nah, sementara Yesus katakan Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kenapa kok katakan yang di kayu salib itu Tuhan? Mana dalilnya coba? Mana datanya? Nih, Yohanes banyak data sebenarnya. 5:37 dulu aku kasih. Ini perkataan Yesus ya. Nih, Yesus mengatakan dirinya utusan. Nih, 5:37 baca. Bacalah. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aku itu siapa? Apa? Aku itu siapa? Yesus. Ya udah. Yang mengutus Yesus siapa? Bapak. Bapa itu siapa? Bapak di surga. Iya Tuhan bukan? Sang pencipta. Iya Tuhan bukan? Iya. Nah, Yesus mengatakan Tuhan yang mengutus dia, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak terdengar. Sekarang saya tanya, kenapa kok katakan yang tergantung di kayu salib itu Tuhan? Sementara Yesus mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kenapa? Ya Bapak di surga kan memberikan apa sama Tuhan, sama Yesus biar ini jadi Tuhan orang Kristen. Oh, Bapak di surga memberikan kuasa pada Yesus untuk jadi Tuhan orang Kristen. Iya. Di mana datanya itu? Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan. Di mana datanya itu? Ya itu yang saya percayai. Nah, makanya saya bilang kepercayaan itu cuma Ya Bapak ya. Jadi saya kurang pintar berdiskusi tentang data, tapi ini saya berbicara tentang yang saya. Iya gini. Karena kamu tidak tahu Biblemu, karena kau tidak bisa berdiskusi tentang data, karena kamu cuma modal ikut-ikutan saja, makanya kau masih Kristen. Makanya masih Kristen. Kalau kau baca Biblemu 6 bulan saja kau baca Biblemu, nih taruhannya kalau kau masih Kristen nih. Gimana saya bisa percaya sama Bang? Apapun yang Abang katakan dari A sampai Z, saya nggak bakal bisa percaya. Ya iya Pak, sedangkan Yesus saja Anda nggak percaya.
ketika saya percaya. Yesus aja Anda nggak percaya, apalagi aku. Makanya ketika menyampaikan ke kamu, aku tahu kau nggak akan percaya. Kenapa? Jangankan aku, Yesus aja kau dustakan perkataannya. Abang nggak bisa dipercaya. Hah? Ini aku nggak bisa dipercaya. Ya iya sama, Yesus aja nggak kau percaya, apalagi aku. Hanya Makanya percaya. nggak jadi masalah sama aku ketika kau tidak Percaya percaya Yesus. aku.